welcome back to my channel. Oke guys, kita kali ini mau bahas lagi mengenai soal core values akhlak BUMN. Selamat buat teman-teman yang sudah berhasil registrasi, dan untuk pengumuman kelulusannya ini nanti di di bulan Juni ya, masih bulan depan, masih ada waktu semingguan lagi. Dan untuk pelaksanaan tes TKD dan juga akhlaknya ini akan dilaksanakan nantinya pada tanggal 10 sampai 19 Juni. Jadi teman-teman masih ada waktu 2 mingguan lagi untuk belajar. Tapi jangan lengah, kita harus mulai belajar dari sekarang. Jangan gunakan the power of kepepet ya, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kali ini kita akan membahas lagi soal-soal tentang core values BUMN, bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa mengerjakannya dalam waktu yang singkat dan nilainya juga bagus. Dan untuk core values-nya ini, untuk nilainya itu minimal 65 ya. Kalau di bawah KKM nanti tidak lolos. Jadi yang pertama, teman-teman harus paham betul mengenai perumusan core values BUMN-nya. Tidak harus hafal, tapi paham di setiap poin. Ini kan untuk core values ini ada akhlak amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi nanti di setiap poin akhlak ini ada lagi penjelasannya. Untuk yang amanah sendiri itu ada integritas, terpercaya, bertanggung jawab, komitmen, akuntabilitas, jujur, dan juga disiplin. Nanti teman-teman pelajari lagi untuk poin-poinnya ini apa saja penjelasannya. Jadi harus benar-benar paham dan tidak harus dihafal ya untuk satu-satunya. Karena nanti untuk soalnya itu bukan soal hafalan, tapi soal pendalaman materi. Jadi ini misalnya untuk amanah-amanah itu definisinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi ada beberapa poin seperti memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Dan juga poin ketiga itu berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Jadi nanti setiap komponen akhlak ini ada poin-poinnya lagi. Teman-teman silakan baca dan pelajari, pahami, jangan hanya dihafal saja. Kita masuk ke soal yang pertama. Nanti untuk soalnya itu hanya ada 2 opsi jawaban. Kalau aku biasanya untuk tipsnya dari aku ya, ini kalau teman-teman jawab soal core value atau soal tes kepribadian seperti ini, karena ini kan jawabannya hanya 2. Nah, teman-teman langsung saja baca sekilas dulu option A-B-nya, baca jawaban A dan B-nya. Hanya di sini kan ya hanya ada 2 ya, hanya ada 2 opsi saja. Jadi nanti teman-teman itu bisa langsung baca secara singkat. Seperti biasa lakukan teknik scanning, jadi baca singkat. Yang penting semua soalnya itu terjawab terlebih dahulu. Nanti masih ada waktu, kita ulangi lagi dari pertama soalnya. Yang pertama ini, apa yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan pendapat di lingkungan kerja BUMN? Nah, untuk menjawab soal-soal ini, kita harus berpegang teguh tadi ya kepada akhlak. Jadi teman-teman harus paham tadi poin-poin dari akhlak itu apa saja. Nah, untuk yang pertama ini, kalau terdapat perbedaan pendapat di lingkungan kerja, maka yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, berdiskusi dengan rekan kerja untuk mencapai kesepakatan bersama, atau yang B, menerima pendapat rekan kerja tanpa mempertimbangkan. Nah, jadi untuk di sini kita mengambil poin kerjasama ya guys. Nah, di sini untuk mencapai kesepakatan kita harus berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi ini adalah salah satu poin akhlak yang kolaboratif, di mana untuk yang kolaboratifnya itu masuk ke poin yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
Jadi di sini kita harus sama-sama berdiskusi dan juga bekerja sama. Jadi jawabannya yang A. Next. Pemimpin kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya, jadi di sini kita seolah-olah terlibat langsung dalam soal ya, maksudnya kita memposisikan diri bagaimana kalau kita berada di posisi tersebut. Sini ada dua jawabannya. Yang A akan mengajukan ide kegiatan jika ditunjuk. Nah, di sini poinnya jika ditunjuk oleh pimpinan. Artinya kalau tidak ditunjuk, dia tidak akan mengajukan ide. Atau yang kedua, berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut ditolak. Jadi di sini kita akan menyesuaikan mengenai nilai akhlak tadi yang adaptif. Yang adaptifnya itu poin ketiga. Untuk yang poin ketiga itu bertindak proaktif. Jadi walaupun nantinya ide kita ditolak, sebisa mungkin kita itu harus mempersiapkan atau berminat untuk mengajukan ide. Jadi jawabannya yang A. Pilih saja pokoknya ini tuh jawabannya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jangan sesuai kepribadian asli gitu ya, harus sesuai dengan nilai akhlak. Oke, yang ketiga, dalam suatu kelompok kerja biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Jadi kita dalam satu kelompok itu berbeda latar belakang budaya, dan saya merasa, nah, jika kita di posisi latar belakang yang berbeda dalam suatu kelompok pekerjaan, kita itu bagaimana tindakannya? Yang A, perlu berhati-hati akan apa yang bisa terjadi. Kata-kata atau perbuatan saya itu dalam kelompok kerja. Jadi gini, perlu berhati-hati akan apa yang bisa terjadi. Kata-kata atau saya perbuat di dalam kelompok. Jadi dia lebih hati-hati ya dalam bertindak, maksudnya dalam kelompok tersebut. Atau yang B, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Kalau yang satu tadi dia terlalu berhati-hati, kalau yang ke B ini dia bisa menjadi dirinya sendiri karena dia itu tidak pernah melakukan konflik dengan orang lain. Jadi untuk yang nomor 3 ini jawabannya itu masuk ke poin yang adaptif. Adaptifnya itu yang mana? Adaptif kan ada 3 poin juga. Ya ini masuk poin ke 1. Jadi dia cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi dia bisa menjadi dirinya sendiri dan juga bisa menyesuaikan diri dengan kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau yang satu atau yang A ini, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri sehingga dia terlalu kaku dalam melakukan pekerjaan. Jadi ibarat katanya dia itu tidak mudah bergaul atau susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda latar belakang. Oke, next. Saya mengajukan suatu usulan kepada atasan saya. Namun, usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Maka sikap saya adalah, nah jika dalam suatu pekerjaan kita mengajukan suatu usulan, tapi usulan kita itu menurut atasan kita tidak bagus. Nah, apa ini yang harus kita lakukan? Kalau dalam dunia asli pasti kita kecewa ya, tapi ini dalam dunia kerja profesional, kita harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai akhlak. Jadi yang pertama jawabannya adalah bersikeras memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan. Jadi dia bersikeras ya, mempertahankan usulannya supaya bisa diterima. Atau yang B, dia mencoba alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. Kalau yang satu tadi maksa, kalau yang B ini, kalau memang sudah tidak terima, oke, dia akan mencari usulan yang lain. Dan ini masuk ke dalam nilai akhlak yang kompeten. Yang kompetennya poin yang ketiga. Yang ketiga itu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Karena yang tadi
Ditolak artinya kurang baik, jadi dia mencoba alternatif lain yang lebih baik untuk diajukan kembali. Jadi jawabannya yang B. Ke yang keempat, ini kalau kita mau langsung, kalau tipsnya dari aku ya, kalau aku biasanya langsung lihat dulu nih opsinya. A akan bertanggung jawab, B melihat dulu adakah orang lain yang bersalah. Nah, ini kan udah masuk nih yang mana yang bagus, yang baik. Jawabannya yang A. Aku langsung pilih A. Habis itu aku langsung scanning, baca soal yang nomor 5. Ketika muncul masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya. Jadi ini tuh menjadi kewajiban saya, maka saya, apapun yang terjadi dengan pekerjaan tersebut, karena ini bagian dari kewajiban dan tanggung jawab saya, maka saya akan bertanggung jawab. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Walaupun dalam faktanya kemungkinan ada orang lain yang harus bertanggung jawab atau ada orang lain yang bersalah. Tapi ini kita melihat nilai akhlak tadi karena dia masuk ke kewajibannya dia, walaupun dan bagaimanapun dia harus bertanggung jawab dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Untuk nomor 5 ini dia masuk ke poin amanah yang nilai kedua. Nilai yang kedua itu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Jadi ketika ada masalah, dia akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Yang keenam, jika diberikan tugas kantor yang berat oleh atasan, maka saya, kalau kita dalam aslinya mungkin menolak ya, dan terus terang nih kepada atasan, ini tugasnya terlalu berat Pak, saya nggak sanggup. Tapi kita tidak boleh melakukan itu, karena kita harus bekerja sesuai dengan akhlak tadi. Jadi kita harus berusaha menyelesaikan tugas tersebut sebaik-baiknya, walaupun dalam kenyataannya tugas itu memang berat. Jadi ini masuk ke dalam nilai akhlak yang kompeten, poin ketiga. Poin ketiga itu yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi apapun tugas yang diberikan kantor, seberat apapun itu, kita harus terus berusaha menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, masuk ke poin yang kompeten. Jadi tidak boleh menolak. Yang ketujuh, sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah akan ikut-ikut? Oke, di sini ada dua opsi. Yang A, demi toleransi saya ikut melakukannya. Atau yang B, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Baik banget nih yang B. Tapi memang jawabannya yang B. Kita harus ingat, harus pilih yang baik-baik. Jangan real sesuai dengan kepribadian asli. Dan ingat, untuk menjawab soal ini harus sesuai dengan nilai-nilai akhlak ya. Yang nomor 7 ini artinya dia itu apa guys? Dia jujur. Jujur dan juga kalau jujur itu maksudnya ke mana? Ke amanah. Jadi dia berpegang teguh kepada nilai moral dan etika serta peraturan yang ada. Jadi dia amanah. Kalaupun tidak ada atasan atau apapun yang terjadi harus tetap pulangnya sesuai jadwal. Ketiga, ke-8, ketika gagal melakukan sesuatu yang diinginkan, maka saya, kalau gagal itu ngapain guys? Berhenti? Oh tidak ya. Kalau gagal, kita ngapain nih? Kita baca opsinya, mengambil waktu untuk menenangkan diri, sebenarnya oke-oke aja. Atau yang B, melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. Nah, ini lebih oke lagi. Karena kalau mengambil waktu untuk menenangkan diri saja, tanpa action, tanpa ada perbaikan, itu tidak ada gunanya. Yang B, itu lebih kompleks. Dia melakukan introspeksi diri dan memperbaiki lagi kekurangannya untuk yang menyebabkan kegagalan itu apa, sehingga kedepannya dia tidak akan gagal lagi. Jadi jawabannya hampir-hampir sama seperti ini, tapi untuk yang BUMN ini sebenarnya untuk course value-nya itu tidak terlalu sesusah CPNS yang TKP. Walaupun jawabannya itu agak mirip-mirip dikit, tapi masih bisa dibedakan. Ini untuk yang nomor 8 itu masuk ke poin yang adaptif. Adaptif itu apa? Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi dia terus melakukan perubahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jawabannya yang B.
Yang ke-9, menurut saya, para pemimpin dunia itu, ini positive thinking ya guys. A. Mereka sangat beruntung bisa sukses dan menjadi pemimpin besar. Atau B. Mereka itu berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Jadi jawabannya apa guys? Apa mereka itu dari lahir bak betutu langsung sukses? Tidak ya. Jadi ini jawabannya mereka itu berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Kecuali kalau mereka itu memang turun-temurun seperti negara Inggris itu. Yang pemimpinnya turun-temurun. Kalau kita kan demokrasi. Jadi mereka tetap berusaha dalam hidupnya untuk sukses. Ini masuk ke poin yang kompeten. Poin yang ke-1 itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi mereka berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi diri mereka untuk menjawab tantangan-tantangan di setiap masa. Oke, yang terakhir nomor 10, hampir semua pegawai di kantor saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan, hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka saya, ini pungli ya guys, A. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, karena gaji kantor memang kecil. Atau B. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Ini jawabannya memang dua hal yang sangat berbeda. Jadi bisa kita bedakan dengan sangat jelas. Yang satunya mau jika terpaksa, yang kedua apapun yang terjadi tidak mau. Jadi jawabannya kita harus mengikuti poin-poin nilai akhlak, tetap jawabannya yang B, tidak ingin melakukannya sama sekali. Karena apapun alasannya, pungli itu tidak dibenarkan. Ini masuk ke poin yang amanah. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika, serta peraturan yang ada. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh menerima suap dan juga teman-temannya. Kita harus belajar hidup amanah, dapat dipercaya, dan menerapkan nilai-nilai core values-nya BUMN. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk latihan soal kita kali ini. Nanti kalau ada waktu kita bahas soal-soal yang lain lagi. Intinya aku sarankan kepada teman-teman karena biasanya untuk soal core value ini soalnya banyak, dia hanya ada 2 opsi jawaban. Teman-teman sekilas baca dulu saja opsi jawabannya A dan B. Biasanya agak berbeda, tidak terlalu mirip-mirip seperti soal CPNS. Nanti setelah melihat jawabannya kan ada tuh jomplang baik dan tidak baiknya. Teman-teman usahakan menjadi pribadi yang baik, kemudian nanti baru baca teknik scanning soalnya. Kalau sudah selesai semua, dijawab dengan cepat, nanti masih banyak waktu, ulangi lagi dari awal untuk menjawab soalnya. Jadi jangan terpaku pada satu soal, nanti teman-teman baca, pahami satu soal, kehabisan waktu. Karena untuk tes BUMN ini bukan hanya kita membutuhkan nilai yang besar, tapi juga kita butuh memanage waktu. Percuma kalau kita nilai seandainya nih nomor 1 sampai 20 benar semua, tapi nomor 20 dan seterusnya tidak terjawab. Sama saja, tidak akan lolos guys. Oke guys, semangat belajar, semoga sukses. Thank you so much for watching. Thank you ya, udah nonton. See you the next video. Assalamualaikum.